Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rahmat, SPDI MSI, merupakan dosen tetap program studi manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah. Saya mengampu mata kuliah perilaku organisasi di Prodi Manajemen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukrulillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum 'ala tijarah tunjikum min adzabin alim tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Yang saya banggakan, yang saya sayangi, mahasiswa semester 5A Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan rahmatnya kita diberinya kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat berkumpul dan berdiskusi pada siang yang berbahagia ini dalam rangka mengaplikasikan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Adapun hari ini kita akan mengangkat mata kuliah, yaitu mata kuliah kita adalah perilaku organisasi. Oleh karena itu, sebelum kita mulai mata kuliah kita perilaku organisasi, saya minta kepada seluruh mahasiswa membacakan doa seraya kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang hari ini kita diskusikan bisa kita aplikasikan di tengah-tengah masyarakat. Untuk itu saya minta kepada mahasiswa untuk membaca surah As-Saff ayat 10-11 beserta artinya dan doa mau belajar. Maka dengan itu saya persilakan dengan mulai Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan. Ya, terima kasih kepada mahasiswa semester 5A. Adapun kegiatan saya ini adalah untuk menunjang salah satu pengajaran saya untuk sertifikasi dosen pada tahun 2022. Oleh karena itu, sebelum kita mulai diskusi, saya akan menjelaskan RPS saya. Seperti di awal, ketika saya masuk, saya harus buat dulu kontrak perkuliahan. Kenapa saya harus buat kontrak perkuliahan?
Karena dari kontak perkuliahan inilah mahasiswa nanti bisa membuat makalah atau bahan kajian materi perilaku organisasi. Pertama, untuk absen saya kasih nilai 10%. Kemudian ada tugas individu dan kelompok, saya kasih nilainya 15%. Kemudian ketika nanti kita diskusi ada tanya jawab, saya kasih nilai kuis dengan nilai 5%. Materi yang kedua adalah apa itu perilaku organisasi, nanti saya jelaskan. Kemudian saya bacakan kembali. Yang ketiga, kita nanti dari bahan kajian materi perilaku organisasi kita bahas tentang dasar-dasar perilaku individual dan keragaman dalam organisasi. Yang keempat, sikap dan kepuasan kerja dalam organisasi. Dan kelima, kepribadian dan nilai-nilai individu yang dilakukan di tempat kerja serta nilai-nilai yang diterapkan dalam perilaku organisasi. Dan yang keenam, materi kita adalah persepsi dan pembuatan keputusan individual dalam organisasi. Dan materi kita yang ketujuh, konsep-konsep motivasi dalam organisasi. Dan pertemuan kita ke-8 kita ujian tengah semester. Selanjutnya di pertemuan 9 kita membahas tentang emosi dan suasana hati dalam perilaku organisasi. Dan pertemuan ke-10 dasar-dasar perilaku kelompok dalam organisasi. Pertemuan ke-11 kita akan membahas tentang memahami kerjasama tim dalam organisasi. Pertemuan ke-12 komunikasi dalam perilaku organisasi. Dan pertemuan ke-13 kita akan membahas kepemimpinan dalam perilaku organisasi. Dan ke-14 konflik dalam organisasi. Dan pertemuan ke-15 pendekatan untuk menangani konflik dalam organisasi. Dan pertemuan ke-16 kita adalah ujian akhir semester, dan nilai ini nanti saya beri nilai 40%. Artinya bahan kajian materi perilaku organisasi ini harus saya sampaikan kepada kalian biar materi-materi nanti untuk mengerjakan tugas-tugas bisa kita sesuaikan dengan RPS yang telah saya sampaikan. Sebelum kita mulai materi perilaku organisasi, ada yang mau saya sampaikan kepada seluruh mahasiswa bahwa saya telah membuat buku Peran Pemuda dalam Membangun Kota. Adapun buku ini adalah salah satu referensi materi perilaku organisasi. Dan buku ini sudah saya ISBN-kan dan saya hakikan. Insya Allah mudah-mudahan dengan materi perilaku organisasi, bahan ini bisa dijadikan salah satu contoh buku referensi untuk kegiatan perilaku organisasi di kehidupan kita. Selanjutnya, inilah materi kami untuk menjelaskan tentang perilaku organisasi. Apa itu pengertian perilaku organisasi? Pengertian perilaku organisasi adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari bagaimana seharusnya perilaku tingkat individu, tingkat kelompok, serta dampaknya terhadap kinerja, baik kinerja individual, kelompok maupun organisasi. Kenapa dikatakan suatu disiplin ilmu? Dari sinilah perilaku-perilaku organisasi, baik mengetahui karakter seseorang ataupun karakter kelompok, bisa kita pahamin untuk menyelesaikan pekerjaan kita. Apapun itu pekerjaannya, maka kita harus memahami dulu satu sama lainnya adalah karakter seseorang itu. Kenapa harus memahami karakter seseorang? Dari karakter dialah kita bisa memahami, oh,
tugas dan fungsinya mereka diletak di bagian yang mempelajari bagaimana seharusnya perilaku tingkat individu, tingkat kelompok, serta dampaknya terhadap kinerja, baik kinerja individual, kelompok maupun organisasi. Kenapa dikatakan suatu disiplin ilmu yang mempelajari bagaimana seharusnya perilaku tingkat individu, tingkat kelompok, serta dampaknya terhadap kinerja, baik kinerja individual, kelompok maupun organisasi. Kenapa dikatakan suatu disiplin ilmu? Di sini saya jelaskan. Dari sinilah perilaku-perilaku organisasi, baik mengetahui karakter seseorang ataupun karakter kelompok, bisa kita pahamin untuk menyelesaikan pekerjaan kita. Apapun itu pekerjaannya, maka kita harus memahami dulu satu sama lainnya adalah karakter seseorang itu. Kenapa harus memahami karakter seseorang? Dari karakter dialah kita bisa memahami, oh, tugas dan fungsinya mereka diletak di bagian leadership contoh. Berarti bagian leadership berarti bicara tentang keanggotaan, bicara tentang kegiatan organisasi. Udah. Kemudian perilaku karakteristik seseorang bisa kita lihat, ini bisa memahami dengan karakteristik administrasi. Maka ketika dia bisa memahami administrasi, maka kita letak dia di bagian administrasi. Artinya hari ini suatu disiplin ilmu yang pelajari bagaimana karakter perilaku kita bisa kita gabungkan agar organisasi ini bisa terlaksana, apa target dan tujuan yang harus kita buat dan yang akan kita capai. Selanjutnya, ruang lingkup perilaku organisasi. Apa aja ruang lingkup perilaku organisasi? Ada 3 konsep studi perilaku organisasi. Yang pertama adalah perilaku individu. Yang pertama adalah perilaku individu. Studi perilaku individu adalah studi tentang kepribadian individual, pembelajaran sikap, motivasi, dan kepuasan kerja. Kenapa harus kita berbicara kepribadian individu? Tadi di awal sudah saya jelaskan. Kita harus bisa memahami karakter seseorang. Maunya gimana? Ya kan? Kesukaannya dia apa? Sudah jelas dia sukanya umpamanya suka hubungan masyarakat. Kita letak di bagian administrasi, nggak nyambung. Makanya harus disesuaikan dulu. Kepribadian individunya itu harus kita tahu dulu. Mau kita bawa kemana ini? Biar roda organisasi, apa target dan tujuan untuk organisasi ini bisa kita capai. Studi yang dilakukan melalui komunikasi antara karyawan dan mereka sendiri, setiap bawahan mereka. Antara karyawan, kenapa hari ini perilaku antar individu? Terkadang komunikasi umpamanya satu sama lainnya harus nyambung komunikasinya. Contoh umpamanya Ridos berbicara sama Erwin, mau menjalankan suatu program, maka harus ada komunikasi yang baik. Kira-kira Ridos, kalau nanti kegiatan kita ini untuk kemahasiswaan, apa langkah yang harus kita buat ya? Oh, yang pertama, Dr. si Erwin menyampaikan, yang pertama kita buat dulu planningnya Ridos. Kita buat dulu planningnya. Kenapa harus kita buat dulu planningnya? Apa yang mau direncanakan, kita rencanakan dulu.
planningnya dulu kita buat, kata si Erwin. Masuk tadi yang disampaikan oleh si Lisa. Lisa menyampaikan, setelah diplanningkan diapakan ini? Setelah diplanningkan, maka dibuat juga struktur organisasinya, struktur kepanitiaannya. Kenapa harus dibuat struktur kepanitiaannya? Agar yang diplanningkan tadi dibuat strukturnya. Di situ ada ketua, sekretaris, bendara, ada bagian humas, ada bagian, itunya harus dibuat. Kenapa? Ketika tadi disampaikan si Erwin membuat planningnya, maka si Lisa menyampaikan, buatlah struktur organisasinya. Setelah struktur organisasinya tadi sudah dibuat, maka masuk lagi tadi si Larissa menyampaikan, setelah dibuat planning dan strukturnya, maka kita laksanakan. Kita laksanakan kegiatan itu. Setelah kita laksanakan, maka Novita menyampaikan, setelah kita laksanakan kegiatan itu, maka kita evaluasi kegiatannya. Berhasil tidak yang kita buat? Jadi disinilah strukturnya, minimal planningnya juga harus dibuat. Kemudian setelah dibuat planningnya, maka dibuat strukturnya. Setelah dibuat strukturnya, dijalankan strukturnya sebagai tugas dan fungsinya. Kemudian juga setelah dilaksanakan baru dievaluasi. Apakah kegiatan ini harus di organisasi aja? Gimana? Apakah kegiatan ini harus di organisasi aja? Tidak. Di mana aja bisa? Di perusahaan besar juga harus ada planningnya. Di universitas harus ada planningnya. Apapun itu bentuk organisasinya, maka harus ada dulu planningnya. Direncanakan dulu. Ini kegiatan universitas harus jelas dulu. Apa nih visi misinya harus ada. Jadi target dan tujuannya tadi bisa tercapai. Sama halnya tadi ketika saya menjelaskan RPS, saya sampaikan dulu sama kalian RPS-nya seperti apa. Ini loh bahan kajian kita. Yang pertama kita buat kontrak perkuliahan dulu. Nilainya ini, absen sekian. Nah ya kan? Dengan total 100%. Setelah itu ini kegiatannya, bahan materi kajiannya ini yang mau kita lakukan. Maka itulah nanti bisa kita lakukan agar target dan tujuan materi perilaku organisasi ini mulai dari awal sampai akhir bisa tercapai dan bisa kita aplikasikan di tengah-tengah masyarakat. Planning, organizing, activity, controlling. Dan ini harus jelas, harus ada di dalam suatu organisasi. Apapun itu organisasinya harus ada. Apapun itu jenisnya, mau organisasi pemerintahan, mau organisasi karyawan, ya kan? Mau organisasinya universitas, mau organisasinya kepemudaan, semuanya harus ada. Planning, organizing, activity, controlling. Dan ini harus jelas, harus ada di dalam suatu organisasi. Apapun itu organisasinya harus ada. Apapun itu jenisnya, mau organisasi pemerintahan, mau organisasi karyawan, ya kan? Mau organisasinya universitas, mau organisasinya kepemudaan, semuanya harus ada. Planning, organizing,
acquainting, dan controlling. Inilah adalah konsep manajemen agar apa yang hari ini kita buat bisa kita sampaikan. Sampai di sini jelas yang saya jelaskan? Kemudian sebenarnya kegiatan perilaku organisasi ini sudah ada di kehidupan kita. Sudah ada di kehidupan kita. Mungkin di kehidupan kita ada kegiatan remaja masjid, contoh. Sama juga di kehidupan kita di rumah, juga ada organisasinya. Siapa ketuanya di situ di rumah tangga? Kalau rumah tangga siapa ketuanya? Ayah selaku kepala rumah tangga. Kemudian ada ibu. Ibu kita itu yang luar biasa. Kenapa dibilang ibu kita luar biasa? Dia dikasih ayah uang di manajemennya. Uang itu untuk anaknya kuliah, untuk makan, untuk beli sabun, untuk kegiatan-kegiatan mana yang kurang. Ibu yang manajemen duitnya. Jadi kalau seandainya emak kita pelit, sebenarnya bukan pelit, tapi mencukupkan apa yang hari ini didapat ayah kita. Makanya tadi saya sampaikan, sebenarnya kegiatan perilaku organisasi ini semuanya itu sudah ada di kehidupan kita. Hanya saja kita bicara konsep teori agar yang kita capai bisa terlaksana. Sampai sini jelas yang saya sampaikan? Oke. Merujuk tadi beberapa konsep perilaku organisasi, saya persilakan. Kira-kira dari yang saya jelaskan tadi, silakan. Kalau mau bertanya, tanya, silakan. Ayo, silakan. Silakan yang mau bertanya. Biar konsep materi hari ini tentang perilaku organisasi bisa kita aplikasikan di tengah masyarakat. Ya, silakan. Saya persilakan. Nama saya Ridho Brutu, NPM 2031140889. Pertanyaannya, mengapa kita harus memahami perilaku individu dalam berorganisasi? Ya, mengapa kita harus memahami individu dalam organisasi? Oke, sembari kita menunggu kawannya lagi yang mau bertanya, saya jawab. Kenapa kita harus memahami individunya dulu? Karena individu karakter seseorang itu bisa kita sesuaikan dengan langkah yang mau kita buat. Jadi saya harus memahami si Erwin dulu agar si Erwin ini dia mau diletakkan di mana. Tapi kalau tadi kita tidak memahami karakternya, individunya tidak kita pahamin, gimana kita mau meletakkan seseorang itu pada tempatnya? Contoh Nobita hari ini. Nobita, saya letakkan umpamanya dia di bagian hubungan masyarakat, mengkomunikasikan setiap kegiatan-kegiatan kemahasiswaan agar terkoordinasi. Berhubung Nobita badannya sama seperti saya, mungkin dia kurang lincah, contoh. Maka saya tidak letakkan Nobita di bagian hubungan masyarakat, karena nanti kalau diletakkan di hubungan masyarakat agak lambat. Kita harus bisa memahami juga. Jadi siapa kira-kira mau saya letak di sini? Saya contohkan umpamanya yang mau saya letak umpamanya si Rizky umpamanya. Berhubung Rizky ini adalah duta Fakultas Ekonomi, contoh ya, duta Fakultas Ekonomi, jadi menghubungkan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan itu untuk prodi-prodi se-Universitas Muslim Nusantara. Jadi lebih cepat geraknya. Jadi kegiatan yang mau kita buat harus juga disesuaikan dengan individu, karakteristik manusia tersebut. Kalau kita tidak memahaminya, nanti bisa blank, gawat, karena tidak sesuai. Kita berorganisasi harus pada realnya. Ingat, kita berorganisasi ini harus pada
realnya. Apa itu realnya? Kita harus tahu tugas dan fungsi kita sebagai ketua. Kita harus tahu tugas dan fungsinya kita sebagai sekretaris. Kita harus tahu tugas dan fungsinya sebagai bendahara. Kita harus memahami dulu karakter itu. Kalau seandainya ketua tidak, dia ketua, dia yang pegang duit, dia yang menyelesaikan administrasinya, itulah nanti kita bisa jadi miskomunikasi, begado kita bisa. Kenapa kita bisa begado? Karena semuanya ketua yang kerjakan. Dia tidak bicara pada realnya. Tapi kalau kita bicara pada realnya, tentang planningnya sudah jelas, kemudian organizingnya sudah ditetapkan strukturnya, kemudian activitynya tinggal dilaksanakan. Setelah dilaksanakan kita controlling, kita evaluasi, maka apapun itu bentuk organisasinya, baik pemerintahan, baik swasta, baik kemahasiswaan, apapun itu bentuknya, kalau kita bicara tentang realnya, tugas dan kalau semuanya dicampurin, yang bendahara menjadi ketua, kan ada yang begitu. Dia bendahara, tapi sibuk dia ngatur, seolah-olah dia jadi ketua. Nggak boleh. Kita tugaskan pokok dan fungsinya agar roda organisasi ataupun perilaku organisasi ini bisa tercapai sesuai yang kita buat tentang visi dan misinya, harus targetnya segera tercapai. Itu saja. Ada lagi yang boleh? Silakan. Saya Karinisa, NPM 2031105, ingin bertanya, hal apa yang harus dilakukan apabila terjadi konflik antara perilaku individu dalam sebuah organisasi? Terima kasih, Pak. Konflik individu antar organisasi. Ya, itu tadi. Namanya siapa tadi? Hairunisa minta apa yang harus kita buat ketika konflik dalam organisasi. Kalau saya hari ini pimpinannya, ketuanya, saya tinggal panggil itu mana yang konflik. Umpamanya yang konflik si A, B, C. Saya luruskan lagi balik, tugas dan fungsinya paham nggak? Begitu, ya kan? Apa tupoksinya? Sebagai apa sebenarnya tugas kamu? Selaku humas itu apa sih tugasnya? Saya jelaskan lagi balik. Kamu bendahara, suka mengatur kawan-kawan yang lain. Harus saya sampaikan lagi balik. Apa tugas dan fungsimu itu selaku bendahara? Begitu. Masuk lagi nanti, apa tugas dan fungsimu selaku hubungan masyarakat? Apa? Harus paham dulu. Jadi apapun permasalahan hari ini yang ada di perilaku organisasi, kita harus tahu dulu tugas, pokok dan fungsinya harus jelas, harus tahu. Biar kawan-kawan tidak menyalahi aturan. Bisa dipahamin ya? Kalau seandainya semuanya kita rebut, semuanya kita ambil, kawan-kawan marah. Udah tahu jelas kerjaan awal, dipakai juga. Jangan, nggak boleh. Harus pada realnya ini. Planning realnya siapa? Organizing realnya siapa? Activating realnya siapa? Controlling siapa? Ini ada realnya semua. Jangan dicampur-campur. Kalau semua realnya sudah jelas, maka kegiatan yang kita capai insya Allah bisa terlaksana. Sampai sini bisa dipahami? Oke, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan materi perilaku organisasi ini bisa kita aplikasikan di tengah-tengah masyarakat. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.